Bangke memang itu OSIS apa kita? Hai guys. Hai, perkenalkan nama saya Nika Nesiningrum. Halo, nama saya James Billy Tandiongan. Halo, nama saya Levira. Kalian bisa panggil Levira karena nama saya cuma Levira. Nama saya Gede Yuda Prastia, bisa dipanggil Yuda. Halo, nama saya Farel Dinovenia Muda, tapi teman-teman saya biasanya manggil saya Firly. Nama saya Febrian Skenogra, bisa dipanggil Abong, Samsul, Abi, Rizky, Iki, atau siapapun itu. Nama saya Ailsa Salsabila Putri. Ya, saya Aldi dari Semansa. Saya dari SMA Negeri 2 Mataram. Saya dari SMA 3 Mataram. Saya berasal dari SMA 5 Mataram. Saya sekolah di SMA Kusuma Mataram. Udah lulus? Udah, 100% dong. Kamu saya lulus atau enggak sih? Soalnya karena dulu pengen dikeluarin. Udah dong. Udah. 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 Mana perasaan kamu lulus tanpa ada UN? Seneng, sumpah. Saya tuh nggak ada belajar apa-apa, bangun tidur terus tiba-tiba nggak ada UN. Gimana tuh bro? Sensasinya tuh nggak ada UN, kamu nggak belajar. Bangke memang itu OSIS apa kita? Mau jawaban jujur atau bohong? Jujur. Kalau jujur jelas seneng karena ibaratnya itu kayak kita ujian harian tapi gurunya nggak masuk. Kalau bohong? Kalau bohongnya itu pasti kecewa karena udah nyiapin buat ujian nasionalnya itu karena udah ngikut TO di salah satu bimbel, jadi ada rasa kecewa sama kesel. Senang sih, senang nggak ada UN, cuman adalah kecewanya ya sedikit terkucilkan dari angkatan-angkatan sebelumnya kan. Ya soalnya mereka ikut UN, terus kita kan nggak ikut UN. Tapi senang sih nggak ikut UN, jadi nggak usah belajar lagi. Sedih banget sih, jelas sedih karena nggak bisa ngerasain rasa deg-degan kayak yang udah dialamin sama senior kita sebelumnya. Wih, senang banget, parah, senang. Gara-gara nggak belajar, nggak terlalu fokus sama ujian jadi. Santuy bener. Yang pasti sih sedih karena kita tidak bisa selesaikan semua seperti SMA-SMA atau angkatan yang lain kan, karena bagi saya itu kan UN itu kayak finalisasi sebuah SMA kan, karena apa ya, kayak sudah finishnya kita sebagai siswa dalam mengikuti kegiatan atau pembelajaran seperti itu. Seneng kan kayak gitu kan, kayak maksudnya udah iri gitu lah, yang tahun besoknya kan rencananya ada UN mereka kan, totalnya dimulai tahun kita nggak ada UN. Ya seneng sih, tapi juga ada sisi sedihnya juga sih, kayak nggak nyangka aja habis dari ujian sekolah, terus ternyata ujian sekolah yang terakhir itu ya terakhir ketemu teman-teman juga, yang harusnya masih ada 4 hari lagi ketemu teman-teman, jadi 4 hari itu nggak bisa ketemu mereka lagi. Itu sih sebenarnya, tapi overall seneng sih. Gak munafik ya, seneng sih nggak ada UN karena tipe-tipe saya orangnya belajar itu deket-deket hari UN, jadi ya santai aja nggak ada UN. Kamu di sekolah tuh gimana sih enaknya? Kalem. Kalem, baik. Barbar. Hajar semua. Kalau maunya sendiri sih baik-baik, tapi nilai orang dibilang nakal, apalagi fuckboy itu fuckboy. Sebenarnya petakilan agak nakal, cuman karena good looking jadi nggak ketahuan gitu sama orang-orang, jadi kelihatannya kalem. Bilang temen-temen OSIS sih dibilang saya anak baik gitu. Cuma kalau di mata guru ya beda gitu. Ada hal nakal, ada hal baik. Kalau di guru apa dibilang? Dibilang sih anak yang susah dikasih tahu. Masa? Iya, cuma ya nggak tahu sih itu benar atau enggak. Menurut saya sih enggak. Saya kan enggak baik. Menurut gue. Iya. Tengah-tengah. Tengah-tengahnya? Ya. Mas standar anjing dia biasa aja.
Iya kayak biasa aja. Sebenarnya itu saya tipikal yang egois, nakal. Tapi karena kelas saya itu nolep, jadinya ikut nolep, jadinya kalem. Pernah masuk ruang BK nggak? Pernah. Karena Masuk ruang BK-nya itu yang pertama konsultasi jurusan, sama kedua itu kalau misalnya kelas saya itu ada free class dari awal sampai pulang sekolah gitu, biasanya saya nelpon orang tua saya minta jemput, terus saya minta surat izin di BK. Nggak pernah. Serius. teacher counseling is my friend, man. Are my friend. Dia tuh teman saya gitu loh. Kayak keseharian di sana lah. Karena apa? Paling sering? Ya palingan standar anak SMA ya bolos, habis itu nggak masuk kelas, apa lagi ya? Berkelahi. Kedua, ada di fitnah lah sedikit. Sama siapa bego? Ada lah, tak boleh disebut namanya. Pernah? Kan BK nggak identik dengan yang jelek-jelek kan. Jadi saya masuk ruang BK tuh gara-gara mau konsul jurusan sama guru BK. Kelahi pas itu. Iya, saya kelahi sama temen saya dah. Gara-gara hal itu. Apa? Cewek. Enggak, bukan. Cowok, pokoknya tuh melerai gitu. Tiba-tiba kena terus masuk ke BK gitu. Pernah sih, pernah. Pasti semua pernah mungkin. Karena apa? Karena halnya sih nggak buruk ya. Soalnya saya kan dulu pernah jadi sekretaris dan wali kelas saya itu kan guru BK. Jadinya sering nanya-nanya tentang kelas, gimana kondisinya, kayak gitu. Oh, kalau ini sering. Nggak terlalu tapi nggak terlalu sering sih. Karena apa? Minta surat dispen. Hal ternakal yang kamu pernah lakuin di sekolah? Hal ternakal. Gambar kontol satu lapangan. Pakai air. Pakai Bayangin deh itu satu lapangan tuh besarnya kontol. Sebenarnya ini lebih ke konyol sih. Jadi saya sama teman-teman sekelas saya pernah ngerjain tugas dari guru biologi dan tugas kita itu jawabannya semuanya sama persis, titik komanya sama persis karena kita nyontek di satu orang. Hal ternakal yaitu pertama banyak sih ya. Yang pertama tuh dispen karena tidak sesuai alasannya. Terus yang kedua buat guru marah. Nangis. Itu hal yang nggak bisa saya lupain tuh. Kok bisa? Gurunya ngeselin, disuruh semaju coba nih apa pas pelajar MTK tuh. Saya disuruh maju, saya nggak bisa kan? Bukan. Namanya itu udah teman saya yang paling pintar di kelas aja dia nggak bisa, apalagi saya coba disuruh kayak gitu, yang mana aja sih saya bisa. Ini saya nggak tahu masuk nakal atau enggak. Jadi dulu kelas 10 ada salah satu guru, dia tuh sampai nangis cuma gara-gara satu kelas saya tuh ngegas gitu kan. Tapi ngegas itu kayak identik sama saya. Jadinya yang suara saya tuh yang paling kedengeran sama gurunya. Jadi gurunya tuh kayak marah-marah sambil nangis. Dan itu yang kayak masih nyesel sampai sekarang karena buat guru nangis. Terus akhirnya kelas 11, kelas 12 dia udah nggak jadi guru saya lagi. Bolos kelas mungkin atau mungkin bolos pengayaan sekelas, satu kelas bolos pengayaan. Hal ternakal yang pernah lakukan sekolah, pertama tuh tusuk pantat cewek pakai jarum, bakar pantat teman pakai korek, sama kagetin guru sampai gurunya nangis. Nah sekarang kan udah lulus nih, pasti ada penyesalannya kan. Nah ada nggak hal yang buat kamu nyesel banget nggak ngelakuin hal tersebut waktu sekolah? Ada. Ngungkapin perasaan ke orang yang kita sayang. Udah sih ngungkapin cuman lewat chat, tapi kan biar seru gitu. Kita siapa tahu kan diterima. Kalau ditanya soal penyesalan, mungkin nyesel banget kurang lebih dekat sama teman-teman sekelas, sama teman-teman ekskul juga, lebih nganggep mereka tuh kayak rival, teman saingan. Jadi kurang bersosialisasi sama mereka, yang itu bikin sedih banget sih. Sampai sekarang belum bisa nyobain bolos setiap hari. Nyesel, sumpah nyesel sekali. Kalau tahu nih gara-gara COVID lulusnya nih, aduh,
Taunya bolos aja dari awal. Nggak usah sekolah, baik kan? Sama teman kelas lebih ke organisasi terus, nggak pernah deket sama teman kelas. Jadi pas kelas 11 sama kelas 12 itu masih canggung gitu. Parkur dari genteng ke genteng, belum ada kan? Yang deket sama guru. Jadinya kalau ada apa-apa tuh nggak jadi anak kesayangan gitu loh. Sama cowok. Itu yang pertama itu adalah nggak masuk kelas sosial. Terus yang kedua itu karena pas waktu itu saya mutusin buat keluar dari teater. Itu padahal seharusnya saya tuh pentas jadi pemeran utama. Itu udah latihan berbulan-bulan, tapi hamin 1 bulan saya keluar dari teater. Belum minta maaf sama guru. Pandemi nih, nggak bisa kumpul-kumpul, social distancing, berarti nggak bisa ngerayain kelulusan. Gimana perasaan kamu lulus tanpa ada acara perpisahan? Nyakit tuh. Parah, sedih. Aduh. Mau gimana lagi, udah kayak gini kan. Pertanyaan ini sebulan yang lalu saya bakalan bilang pastinya sedih. Ini dibilang sedih-sedih. Sakit hati. Sedih banget karena Udah siapin kata-kata untuk yang kelas 12, visi misi saya gitu. Pesan singkat untuk yang angkatan saya gitu di sekolah, tiba-tiba perpisahan nggak ada. Jadinya kata-kata tuh ya dibuang, nggak digunakan. Kayak harusnya kita tuh ngerasain momen terakhir bersama teman-teman gitu kan. 3 tahun, lama gitu, tapi aduh kayak kita nggak bisa ngerasain gitu. Tapi karena belum kejadian, nggak sedih juga. Sebenarnya sedihnya itu karena semuanya udah dikonsep dan udah ada dress code. Ya tapi semuanya itu cuman kenangan sih yang nggak bakal kejadian juga. Dress code-nya gimana, konsepnya gimana gitu kan. Ya kasihan banget juga sama panitia yang OSIS sekarang ini yang benar-benar banyak banget acara-acara mereka tuh terhalang oleh karena pandemi kayak gini. Terus nggak ketemu teman-teman juga. Karena itu last moment buat fotoan sama mantan. Tapi kalau sekarang biasa aja karena kayak saya bilang tadi kelasnya tuh no lab. Jadi kalau misalnya ada acara-acara pun nggak terlalu yang gimana-gimana. Karena kita kan sudah siapin semua kayak baju, semua pokoknya buat prom, tapi ujung-ujungnya nggak jadi. Ya itu mungkin sakit hati. Sakit hati yang nggak ada perpisahan apa tinggal sama cowok? Iya, dua-dua. apa ya? 2 tahun lalu tuh ngurusin perpisahan kak kelas, ngerasain mereka tuh perpisahan rame-rame, bareng-bareng sama teman-temannya, pakai baju prom, pakai baju yang resmi. Tapi angkatan saya tuh nggak ada gitu, sedih. Kita nggak bisa hindar dari situasi kayak gini. Di SMA saya dicap jadi fuckboy. Satu kelas teman cewek pernah saya deketin. Boy. Ya bawa PS ke sekolah, mabar. Ya mabar itu dah. Terus nobar juga. Berapa? PS. Apa? BF. BF. Pas saya yang awalnya tuh pecah dari kubu ke kubu kayak gitu, dari yang ada kubu A, kubu B tuh bisa nyatu kembali gara-gara ada drama kayak gitu. Itu sih kayak drama benar-benar nyatin banget sih sama kelas lain. Itu waktu saya jadi host family, jadi tamu saya tuh orang bule dan itu cantik banget dan saya banyak banget dicari sama orang-orang karena saya jadi host family-nya dia selama dia di sini. Dipilih jadi anggota panitia untuk ngurus salah satu acara besar OSIS gitu, HSO. Jadi acara itu waktu itu sekolah menang juara 2 gara-gara kami menampilkan acara yang menarik. Kenangan yang paling itu adalah pas waktu karantina 4 pilar, karena karantina 4 pilar itu saya dispense sebulanan lebih. Dan di sana kegiatannya itu impact-nya buat setiap individu itu positif semua. Jadi itu yang bakalan saya kangenin. Apalagi itu cuma bisa sekali dalam 3 tahun. Yang tidak bisa dilupain itu yang pertama GSS, Gebiar Seni Semala, di mana seluruh kelas itu bersiap untuk lomba perangkatan yang latihan berbulan-bulan dari pagi sampai malam, dan itu membuat satu kelas itu kayak benar-benar mempererat tali persaudaraannya
Itu sih yang nggak bisa saya lupain selama saya sekolah di Semala. Cowok pasti enggak sih. Nggak ada cowok. Pesan-pesan buat angkatan, Sukses selalu, jangan pernah berkecil hati kalau kalian tuh dibilang Angkatan Corona, angkatan yang bertemu dengan pelukan dan berpisah tanpa salaman, jangan sedih, tetap semangat ke depannya buat masa depan kita. Dan jangan ngerasa rendah diri karena lulus jalur COVID-19. Dan juga buat kalian yang nggak lulus 6 PTN kemarin, jangan sedih atau ngerasa gimana karena setiap orang itu punya jalan suksesnya masing-masing. See you on top! Jadinya kalian harus ingat, kalian tuh pernah memakai baju khas masing-masing, dan jangan pernah lupain baju khas itu sama teman-teman kalian. Walaupun besok kalian dah kuliah memakai baju yang beda-beda, tapi ingatlah baju khas kalian di SMA. Semangat terus dalam menjalani segala masalah. Walaupun kita dalam tengah pandemi kayak gini, kita harus tetap positif, harus tetap yakin kalau kita bisa meraih cita-cita kita yang udah kita rangkai sebelumnya. Keep strong buat kalian angkatan COVID, karena kalian ada perlawanan dari angkatan gempa. Lulusan atau angkatan 2020 tetap semangat, jangan mudah putus asa. Pasti kita yakin kita bakal sukses sama-sama. Asik. Pasti kita bersyukur. Salah. Tahu saya jawabannya.